Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5305 sampai bab 5306. Ia menghantam sandaran tangan platform tinggi itu dengan keras. Seluruh lantai aula tiba-tiba retak. Tanaman merambat beracun berwarna hijau tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah-celahnya, bagaikan ular berbisa yang lincah, melilit mereka bertiga. Mo Chen menghunus pedang panjangnya. Ki pedang bersilangan, memotong tanaman merambat beracun yang mendekat satu persatu. Hati-hati. Ini adalah tanaman merambat perusak jantung. Bulu-bulu halus pada tanaman merambat ini akan menembus kulit dan merusak meridian jantung. Humazi kemudian memanggil jaring emas besar. Mata jaringnya berkilauan dengan cahaya rune, menghalangi tanaman merambat beracun di luar. Chen Ping, makhluk tua ini berada di puncak peringkat ketujuh alam abadi bumi. Waspadalah terhadap teknik racun kelahirannya. Chen Ping mengabaikan tanaman merambat beracun di sekitarnya. Tatapannya terpaku pada Wan Duzi. Lawanmu adalah aku. Ia kembali maju. Kali ini, gerakan pedangnya bukan lagi tebasan yang ganas, melainkan menggabungkan teknik tubuh mengerikan yang dipahami dari makam pedang. Pedang pembunuh naga di tangannya tampak hidup. Terkadang, pedang itu berubah menjadi ular emas yang menari liar. Di lain waktu, berubah menjadi naga hitam yang menjulurkan cakarnya. Setiap serangan langsung mengarah ke kelemahan Wan Duzi. Wan Duzi jelas tidak menyangka ilmu pedang Chen Ping begitu aneh. Ia mundur berulang kali. Jubah hijaunya terkoyak di beberapa tempat oleh ki pedang, memperlihatkan kulit di bawahnya yang seperti kulit pohon. Binatang kecil. Apa kau pikir orang tua ini takut padamu? Wan Duzi menjadi sangat marah. Ia merobek jubah hijaunya, memperlihatkan tato hitam berbentuk ular yang melingkar di dadanya. Sambil ia menggumamkan mantra, tato itu menjadi hidup, berubah menjadi ular kecil sepanjang 60 cm. Ular itu merayap di lehernya hingga ke atas kepalanya, membuka mulutnya, dan menjulurkan lidahnya. Inilah guracun kelahiranku, ular pengikis roh. Wan Duzi menampakkan senyum kejam di wajahnya. Ia akan menggali ke dalam lautan kesadaranmu, menggerogoti jiwa sucimu sedikit demi sedikit, membuatmu menginginkan hidup tetapi tak mampu hidup, dan menginginkan kematian tetapi tak mampu mati. Ular pengikis roh berubah menjadi garis hitam, melesat ke arah dahi Chen Ping dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Mo Chen dan Humazi berseru kaget bersamaan. Mereka ingin menyelamatkannya, tetapi terjerat erat oleh tanaman merambat beracun. Namun, Chen Ping tampaknya telah mengantisipasinya. Ia maju, alih-alih mundur. Cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba muncul dari dahinya. Itulah perisai kekuatan naga yang terbentuk setelah memurnikan esensi naga. Mendesis. Ular pengikis roh itu bertabrakan dengan cahaya keemasan, mengeluarkan desisan melengking. Ia terguncang mundur, dengan gumpalan asap putih mengepul dari tubuhnya. Bagaimana mungkin? Teriak Wan Duzi tak percaya.
Ular pengikis roh adalah guk kelahirannya yang dikultivasikan dengan susah payah selama 100 tahun, berspesialisasi dalam melawan jiwa-jiwa dewa, dan belum pernah gagal sebelumnya. Pada saat dia lengah, pedang Chen Ping tiba. Ujung pedang pembunuh naga berhenti 1 inci di depan dahi Wan Duzi. Ki pedang emas dan hitam yang terjalin telah menembus kulitnya hingga berdarah. Kau tak bisa membunuhku. Wan Duzi akhirnya merasa takut. Aku adalah penguasa lembah 10.000 racun. Jika kau membunuhku, kau akan diburu oleh semua pembudidaya racun di langit kelima. Tatapan Chen Ping sedingin es, tanpa sedikit pun keraguan. Apakah orang-orang klan Hu memohon padamu seperti ini dulu? Kata-kata ini bagaikan pisau tajam, menembus pertahanan psikologis terakhir Wan Duzi. Wajahnya pucat pasi, ia terkulai lemas di panggung tinggi. Memotong. Chen Ping mengerahkan tenaga dengan pergelangan tangannya. Cahaya pedang itu menyala dan menghilang. Kepala Wan Duzi terguling ke tanah. Darah hijau tua muncrat dari lehernya, tetapi langsung murni saat bersentuhan dengan aura mengerikan di sekitar Chen Ping. Dengan kematian Wan Duzi, tanaman merambat beracun yang tumbuh liar itu langsung layu. Kabut beracun di aula juga mulai menghilang. Humazi memandangi mayat Wan Duzi di panggung tinggi. Ia tiba-tiba berlutut di tanah, bersujud 3 kali dengan berat ke arah klan Hu. Leluhur, keturunan kalian telah membalaskan dendam kalian. Mo Chen menepuk bahunya, matanya dipenuhi ratapan. Chen Ping berjalan menuju kuali perunggu. Cairan hijau tua yang masih bergolak di dalamnya telah berubah menjadi air jernih. Ia mengulurkan tangan dan menyeka dasar kuali, lalu mengambil liontin giok berukir huruf Hu. Liontin giok itu masih memancarkan aura spiritual yang samar. Ini seharusnya milik klan Hu. Chen Ping menyerahkan liontin giok itu kepada Humazi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Humazi mengambil liontin giok itu dengan tangan gemetar. Air mata akhirnya mengalir deras dari matanya. Ini liontin giok pelindung leluhur. Mereka bertiga menggeledah aula 10.000 racun sebentar. Mereka menemukan cukup banyak harta karun yang dijarah oleh lembah 10.000 racun saat itu. Kebanyakan dari harta karun itu memiliki tanda klan Hu. Humazi menyimpan barang-barang ini dengan hati-hati, seolah-olah menyimpan harta karun langka. Selanjutnya, saatnya pergi ke sekte cahaya suci. Chen Ping memandang keluar jendela, menatap kabut beracun yang perlahan menghilang. Secercah rasa dingin melintas di matanya. Tak satu pun dari mereka yang berpartisipasi dalam pengepungan saat itu akan lolos. Sekte cahaya suci terletak di dataran cahaya suci di bagian barat surga kelima. Berbeda dengan lembah 10.000 racun yang menyeramkan dan menyeramkan, tempat ini diselimuti cahaya keemasan sepanjang tahun. Istana-istana giok putih melayang di awan menyerupai negeri dongeng. Namun hanya sedikit yang tahu berapa banyak rahasia kotor yang terkubur di bawah tanah suci ini. Ketiganya berubah menjadi 3 lintasan cahaya yang mengalir, mendarat di luar gerbang gunung sekte cahaya suci. Para murid yang berjaga mengenakan jubah putih bersih dan memegang pedang panjang perak. Melihat ketiga orang itu, mereka segera melangkah maju untuk menghalangi mereka. Siapa di sana? Silakan tunjukkan undangan kalian. Humazi melangkah maju.
Ia berkata dengan dingin, "Panggil ketua sekte kalian. Katakan padanya bahwa seorang keturunan klan Hu telah datang untuk melunasi utang darah." Wajah murid penjaga itu berubah. "Orang gila yang kurang ajar. Beraninya kau bicara omong kosong di depan gerbang sekte cahaya suci." Pedang panjang berwarna perak di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyilaukan dan melesat ke arah Humazi. Mata Chen Ping menajam. Tanpa menunggu Humazi bertindak, ia menjentikkan jarinya. Seutas ki yang mengerikan berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar, tepat mengenai badan pedang. Dengan suara dentang yang nyaring, pedang panjang perak itu hancur berkeping-keping. Pecahannya berserakan di mana-mana. Murid yang menjaga itu mundur kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kalian bidah setan. Sesat setan." Chen Ping mencibir. "Dibandingkan dengan sekte cahaya suci kalian, yang tampak suci di luar tetapi kotor di dalam, kami jauh lebih bersih." Pada saat itu, terdengar suara agung dari dalam gerbang gunung. "Siapa yang membuat keributan di sini?" Saat suara itu terdengar, seorang pria paruh baya berjubah panjang keemasan berjalan perlahan keluar. Ia memiliki paras yang tampan dan temperamen yang elegan. Cahaya keemasan lembut terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti orang suci. Dia adalah tetua penegak hukum sekte cahaya suci, Li Xiuyuan, kata Mo Chen dengan suara rendah. Dia memiliki kultivasi Earth Immortal tingkat 7 dan unggul dalam teknik pedang cahaya suci. Konon, dia telah memahami sedikit niat pedang suci. Tatapan Li Xiuyuan menyapu ketiganya. Ketika ia melihat aura jahat yang samar-samar terlihat di sekitar Chen Ping, alisnya sedikit berkerut. "Kalian membawa aura jahat yang begitu berat dan berani memasuki sekte cahaya suciku. Apa kalian bosan hidup? Kalian yang lelah hidup adalah kalian dari sekte cahaya suci." Chen Ping melangkah maju. Kinya yang mengerikan tiba-tiba meletus, membubarkan sepetak cahaya keemasan di sekitarnya. "Ratusan tahun yang lalu, kalian bersekutu dengan lembah 10.000 racun dan aula jalan jahat untuk memusnahkan klan Hu. Hari ini, saatnya untuk menyelesaikan masalah itu." Wajah Li Xiuyuan sedikit berubah. Ia segera kembali tenang, menunjukkan ekspresi sedih. "Kata-katamu salah. Klan Hu dulu mengembangkan teknik jahat dan melukai makhluk hidup. Sebagai sekte yang saleh, bagaimana mungkin sekte cahaya suci tinggal diam? Mengepung mereka berarti bertindak atas nama surga." "Bertindak atas nama surga?" Humazi tertawa terbahak-bahak. "Klan Huku telah berpraktik pengobatan selama beberapa generasi, menyembuhkan dunia. Kapan kami pernah menyakiti makhluk hidup? Kau mengarang kebohongan tak tahu malu seperti itu hanya untuk merebut kitab suci 100 herbal milik klan kami. Omong kosong." Secercah keganasan terpancar di mata Li Xiuyuan. "Sepertinya kau telah dibutakan oleh pikiran jahat. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga dan memurnikan kalian para iblis." Begitu kata-katanya terucap, cahaya keemasan di sekelilingnya bergejolak hebat. Sebilah pedang panjang keemasan muncul di tangannya dari udara tipis. Badan pedang itu diukir dengan rune yang rumit, memancarkan tekanan yang mendebarkan jantung. Teknik pedang cahaya suci, bentuk pertama, terangi bumi.
bersambung.